everyone, welcome back to Didimex Forex Insight, tempat di mana kita mengupas tuntas segala hal tentang pasar forex. Dengan tema kali ini, menyelami gelombang pasar, strategi cerdas menghadapi XAUUSD dan geopolitik terkini. Bersama saya Melinda sebagai host dan narasumber kita ada Miss Mary. Halo Miss, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Oke, kali ini kita ada beberapa pertanyaan terkait peluang yang bisa kita ambil di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang semakin mempengaruhi pergerakan mata uang. Oke, langsung aja untuk pertanyaan nomor 1. Bagaimana menurut Miss pergerakan pasar di minggu lalu? Apakah ada yang menarik untuk diperhatikan? Oke, untuk minggu lalu ya, pergerakan pasar ini sangat menarik, terutama di SAUUSD yang mencapai all-time high-nya di level 2721. Nah, ini salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan ini adalah ketidakpastian geopolitik, terutama terkait konflik di Timur Tengah. Selain itu, rilis data ekonomi dari Amerika Serikat juga ini memberikan kontribusi pada pergerakan pasar. Manufacturing PMI Amerika Serikat misalnya menunjuk kontraksi selama 3 bulan berturut-turut di angka 47,0 yang menambah sentimen negatif terhadap USD. Ini menyebabkan investor beralih ke safe haven seperti emas ini. Dari sisi teknikalnya mungkin untuk support SAUUSD ini ada di 2701 dan 2670 yang merupakan level-level kunci jika adanya koreksi. Bagi trader, ini bisa jadi peluang entry yang sangat menarik nih, asalkan level tersebut di supportnya itu tetap bertahan. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ketegangan di Timur Tengah semakin memanas setelah terbunuhnya Yahya Sinwar. Apakah ini berdampak besar pada pergerakan XAUUSD, Miss? Kalau untuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah ya, itu udah jelas memiliki dampak yang sangat signifikan pada pergerakan emas ini, terutama setelah kabar terbunuhnya Yahya Sinwar ini, pemimpin Hamas. Situasi ini memperburuk ketidakpastian di kawasan tersebut, mendorong banyak investor ini untuk mengalihkan portofolio ke aset yang lebih aman, ya seperti emas lah contohnya ya. Nah, untuk SAUUSD sendiri ini sebelumnya memang sudah berada di tren bullish, cuma mendapatkan dorongan juga untuk tambahan dari sentimen ini, makanya dia naik lebih tinggi lagi gitu. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu, para pelaku pasar ini akan terus memantau perkembangan geopolitik. Ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan arah emas mau kemana gitu. Nah, selama ketegangan terus berlanjut, mungkin SAUUSD ini akan berpotensi mempertahankan masih tren naik ya, dan koreksi mungkin terjadi hanya bersifat sementara. Untuk pertanyaan nomor ketiga ini, bagaimana perform di minggu lalu dan apakah ada data yang bisa jadi acuan untuk minggu ini, Miss? Oke, untuk minggu lalu beberapa data ekonomi memberikan gambaran yang menarik ya tentang kondisi pasar. Misalnya SAUUSD yang mengalami lonjakan yang signifikan tidak hanya karena faktor geopolitik, tetapi juga akibat rilis data ekonomi dari Amerika Serikat yang mengecewakan. Nah, di sini employment claims-nya dirilis itu di angka 218K, itu lebih besar dari ekspektasi yang dimana berada di angka 224K. Nah, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja masih dalam tekanan di sini. Data GDP Amerika Serikat di angka 3%, tetapi sinyal-sinyal deflasi yang muncul mulai mengindikasi perlambatan ekonomi. Nah, untuk minggu ini mungkin data yang akan diperhatikan itu adalah PMI dari zona Euro, Inggris, dan juga Amerika Serikat yang akan dirilis di tanggal 24 Oktober 2024 ya. Nah, data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aktivitas ekonomi global yang bisa mempengaruhi pada pergerakan mata uang utama seperti USD dan juga GBP. Nah, pidato Gubernur Bank of England di Bailey pada 22 dan 24 Oktober ini juga dapat menggerakkan pasar secara signifikan. Oke.
Oke, itu untuk data yang bisa dijadikan acuan di minggu ini. Dan untuk pertanyaan keempat, untuk data fundamental yang akan dirilis di minggu ini, mana yang menurut Miss paling bisa menggerakkan pasar? Oke, untuk salah satu data yang paling penting diperhatikan ya, minggu ini mungkin adalah dirilisnya PMI dan servis PMI dari zona Euro, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Nah, PMI ini bisa menjadi indikator penting bagi para pelaku pasar untuk menilai aktivitas bisnis dan seberapa kuat nih pemulihan ekonomi di masing-masing wilayah. Misalnya, jika data PMI Amerika Serikat keluar lebih rendah dari ekspektasi, ini bisa memperkuat tren bearish pada USD dan juga memberikan dorongan tambahan pada SLUSD. Selain itu, pidato Gubernur Bank of England juga, Andrew Bailey ini pada tanggal 22 dan juga 24 Oktober ini sangat dinanti oleh pasar. Karena para pelaku ingin mendengarkan pandangan terkait kebijakan moneter Inggris di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nah, ini juga bisa menjadi data pendukungnya ya, seperti retail sales dari Kanada juga yang akan dirilis di tanggal 25 Oktober. Juga bisa memberikan volatilitas tambahan pada pasangan mata uang seperti CAD JPY dan juga CAD USD. Dengan berbagai data ini, saya ngelihat sih untuk minggu ini akan memberikan banyak peluang trading yang menarik ya. Itu untuk data fundamental yang bisa menggerakkan pasar di minggu ini. Next, untuk pertanyaan nomor 5, pair currency selain XAUSD mana yang Miss rekomendasiin untuk diperhatikan di minggu ini? Oke, kalau untuk menurut saya ya, selain SLUSD, saya melihat USD JPY sebagai pasangan yang menarik nih untuk diperhatikan di minggu ini. Pekan lalu USD JPY ini sempat mengalami tren naik, namun saat ini sedang berada dalam fase koreksi. Level yang mungkin perlu diperhatikan adalah di angka Fibonacci di level 61,8 di harga 149.432. Nah, sebagai support sementara. Jika level ini bertahan, ada potensi rebound yang cukup kuat, terutama jika data ekonomi Amerika Serikat minggu ini mendukung penguatan USD. Selain itu, ketegangan geopolitik juga berpotensi memberikan tekanan pada yen Jepang sebagai safe haven juga, yang bisa menyebabkan pelemahan yen terhadap USD. Nah, sementara itu ada juga di GBP USD nih. Ini juga menarik perhatian karena kalau kita lihat dengan koreksi yang sedang berlangsung di level Fibonacci di level 61,8 ini pada harga di 1.30423, pasangan ini akan sangat mempengaruhi oleh data PMI dari Inggris dan juga pernyataan Gubernur Bank of England sehingga layak untuk dipantau. Oke, next untuk pertanyaan nomor 6. Menurut Miss, apakah ada peluang yang menarik di salah satu pair currency di pekan ini? Kalau saya lihat yang menarik itu peluang di GBP USD ya untuk pekan ini, terutama setelah pasangan ini berada dalam downtrend yang cukup kuat. Saat ini GBP USD sedang terkoreksi di sekitar level Fibonacci 61,8 itu pada harga 1.30423. Jika data PMI Inggris dan juga pernyataan Gubernur Bank of England mengindikasi pelemahan lebih lanjut dalam ekonomi Inggris, ada peluang untuk melanjutkan downtrend-nya. Nah, hingga level support utama di harga 1.29736. Namun, jika data menunjukkan pemulihan yang lebih baik dari ekspektasi, kita mungkin akan melihat rebound menuju resisten di harga 1.31026. Pergerakan ini bisa memberikan peluang trading yang menarik nih, tergantung dari rilis data minggu ini. Oke, itu dia salah satu peluang yang menarik untuk pekan ini. Dan pertanyaan nomor 7, bagaimana dengan XAUSD? Apakah peluang tradingnya masih menarik, Miss? Oke, untuk XAUSD sendiri ini saat ini berada dalam tren naik yang sangat kuat ya.
terutama setelah mencetak all time high-nya yang baru di harga 27.21. Dengan ketegangan geopolitik yang masih membara dan juga data ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan tanda-tanda keterlambatan, peluang untuk emas ini bakal tetap menarik. Nah, level support terdekat ada di harga 27.01 dan level Fibonacci di 61,8 itu ada pada 2670. Juga ini bisa menjadi sebagai kunci yang harus diperhatikan. Jika terjadinya koreksi, ini bisa menjadi peluang entry yang baik untuk trader yang ingin memanfaatkan tren bullish-nya. Nah, kalau misalkan ini masih berlanjut, tapi harus hati-hati juga karena volatilitas yang disebabkan oleh rilis data itu penting seperti PMI dan juga pidato dari Bank Sentral minggu ini. Jadi kalau saya lihat di sini selama ketegangan geopolitik masih berlanjut, SAU/USD sendiri ini masih berpotensi bergerak di atas level-level support ini. Nah, itu dia beberapa informasi yang telah disampaikan untuk plan-plan trading di minggu ini. Dari mulai data teknikal dan fundamental. Dan terima kasih untuk sahabat trader yang telah mengikuti di Dimex Forex Insight hari ini. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share, serta subscribe. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti di Dimex Forex Insight di episode berikutnya. Saya Melinda dan Saya Mary Putri. sampai jumpa.